Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa nafas kehidupan orang percaya. Doa sangat penting. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Semua kebangunan rohani dicatat di dalam sejarah gereja dimulai melalui doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Tanpa doa kita tidak memperoleh apa-apa. Yakobus 4 ayat 2 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kemudian saudaraku, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 berkata, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sehubungan dengan tema kita, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Pada saat ini kita akan belajar saudaraku 5 kebenaran. Bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan belajar ya. Kebenaran yang pertama, doa yang dipanjatkan harus disampaikan dalam iman. Pastinya iman yang teguh saudaraku, supaya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Markus 11 ayat 24 mencatat saudaraku, karena itu kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita berdoa, percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan apa yang kita mohon dalam doa kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, doa yang didengar oleh Tuhan Yesus adalah doa yang harus meluap dari hati yang taat. 1 Yohanes 3 ayat 22 mencatat, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, dari Tuhan saudaraku, karena kita menuruti segala perintahnya atau segala firman-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hidup dalam ketaatan saudaraku berarti hidup menuruti segala perintah Allah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah yang membuat doa-doa kita didengar saudaraku oleh Tuhan Yesus, dan pastinya juga dikabulkan ya bila sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan Yohanes 15 ayat 7 saudaraku, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi salah satu tanda dari seseorang yang hidupnya dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah setia tinggal di dalam Tuhan Yesus dan di dalam firman-Nya. Kristus dan firman-Nya saudaraku mengendalikan seluruh hidup dan seluruh kehendak-Nya. Doa-doa kita akan dikabulkan. Amin. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, doa yang dikabulkan didengar oleh Tuhan, kita harus berdoa menurut kehendak Allah supaya doa kita dikabulkan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia atau bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi bagaimana kita dapat mengerti kehendak Allah? Untuk mengerti kehendak Allah saudaraku, kita harus sungguh-sungguh sekali lagi ya belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan lah saudaraku kita mengerti dan mengetahui kehendak Allah. Dan inilah keyakinan percaya kepadanya bahwa Allah mengabulkan doa kita bila kita berdoa menurut kehendak Allah yang ada dalam firman Tuhan. Amin ya.
Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, doa yang dikabulkan adalah kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama yang lain, harus dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang layak mendekati tahta kudus Allah yang suci dan mulia, saudaraku, kecuali melalui pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesuslah doa-doa kita menjadi layak dan didengar oleh Allah Bapa, karena Tuhan Yesuslah pengantara kita kepada tahta Allah Bapa yang Maha Kudus. Puji Tuhan. Jadi kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya dikabulkan, saudaraku ya, bukan dalam nama yang lain. Dan yang kelima, doa kita dikabulkan, doa kita semuanya adalah untuk, saudaraku, kemuliaan Allah. Wah, ini penting sekali. Matius 6 ayat 13b berkata, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah semuanya di dalam doa itu, saudaraku, untuk kemuliaan Allah Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan semua doa yang demikian adalah didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi inilah 5 kebenaran bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ya, doa yang dipanjatkan harus disampaikan dalam iman, saudaraku. Iman yang teguh pastinya. Yang kedua, doa yang didengar oleh Tuhan Yesus harus meluap dari hati yang mau taat, hati yang taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa menurut kehendak Allah supaya doa kita dikabulkan. Dan yang keempat, kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama yang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kelima, doa kita semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Maka doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, atau menurut kehendak daripada Tuhan sendiri. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya doa-doa kita, supaya doa-doa kami Tuhan didengar oleh Engkau dan dikabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.